Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita berbicara tentang seksualitas, hasrat, bayangan diri, dan energi jiwa, ada satu hal yang perlu kita pahami lebih dulu. Siapa sebenarnya Carl Gustav Jung? Karena tanpa memahami hidupnya, kita tidak akan pernah benar-benar mengerti kenapa pemikirannya begitu dalam, jujur, dan seringkali tidak nyaman. Carl Gustav Jung bukan seorang motivator, bukan pula filsuf menara gading. Ia adalah seorang dokter jiwa yang menghabiskan hidupnya mendengarkan sisi tergelap manusia. Ia lahir tahun 1875 di Swiss, tumbuh dalam keluarga pendeta Protestan. Sejak kecil, Jung sudah hidup dengan satu konflik besar antara agama yang ia dengar dan pengalaman batin yang ia rasakan. Ia melihat ayahnya sebagai sosok religius yang saleh, tetapi kering secara spiritual. Ini membuat Jung bertanya sejak muda, mengapa orang berbicara tentang Tuhan, tapi tidak mengalami Tuhan? Pertanyaan ini tidak pernah meninggalkannya. Satu yang rasional, sopan, dan taat. Satu lagi yang sunyi, dalam, penuh simbol, dan misterius. Ia sering menyendiri, merenung, mengalami mimpi-mimpi aneh sejak kecil. Bagi Jung, mimpi bukan bunga tidur. Mimpi adalah bahasa jiwa. Inilah yang kelak membuatnya menjadi berbeda dari psikolog lain di zamannya. Freud melihat Jung sebagai pewaris psikologi modern. Namun disinilah konflik besar terjadi. Freud mengatakan, segala sesuatu berakar pada seks. Jung menjawab, tidak. Seks hanyalah satu bentuk dari energi yang lebih besar. Perbedaan ini bukan akademik semata. Ini adalah perbedaan cara memandang manusia. Freud melihat manusia sebagai makhluk yang dikendalikan dorongan. Jung melihat manusia sebagai makhluk yang mencari makna. Perpisahan mereka menghancurkan Jung secara mental. Ia mengalami krisis psikologis yang sangat dalam, bahkan hampir mengalami breakdown total. Namun dari kehancuran itulah lahir psikologi Jungian. Yang membuat Jung berbeda dari ilmuwan lain adalah ini. Ia tidak hanya meneliti orang lain, tetapi juga meneliti dirinya sendiri. Ia mencatat mimpi, fantasi, simbol, dan konflik batinnya dalam apa yang kini dikenal sebagai The Red Book. Ia menyelami ketakutan, hasrat, dorongan seksual, bayangan diri, kesepian eksistensial. Ia tidak menyangkalnya. Inilah mengapa ketika Jung berbicara tentang seksualitas, hasrat, shadow, konflik batin, ia tidak berbicara dari teori kosong, tetapi dari pengalaman jiwa yang mentah. Hari ini, manusia terhubung kemana-mana, tetapi terputus dari dirinya sendiri. Kita tahu banyak hal, tetapi tidak mengenal batin sendiri. Carl Jung memberi bahasa untuk itu. Shadow, anima, animus, individuasi, unconscious. Ia membantu kita memahami kenapa kita menginginkan sesuatu yang tidak kita mengerti. Kenapa kita merasa bersalah tanpa tahu sebabnya. Kenapa kita merasa kosong meski hidup terlihat baik-baik saja. Dan dari sinilah kita bisa mulai membicarakan seksualitas. Bukan sebagai dosa atau hiburan, tetapi sebagai energi jiwa yang menuntut kesadaran. Ada satu hal yang hampir semua manusia rasakan, namun sangat sedikit yang benar-benar mengerti. Bukan cinta, bukan kesepian, bukan juga seks, tetapi ketegangan batin di antara semuanya. Perasaan ingin dekat, namun takut kehilangan diri. Ingin menyentuh, namun takut merasa bersalah. Ingin dicintai, namun tidak tahu siapa diri kita sebenarnya.
Carl Jung pernah berkata bahwa krisis terbesar manusia modern bukan kurangnya moral, melainkan keterasingan dari jiwa sendiri. Dan salah satu tempat keterasingan itu paling terasa adalah seksualitas. Hari ini, seks dibicarakan di mana-mana, namun dipahami hampir di mana-mana secara keliru. Ada yang menganggapnya dosa, ada yang menganggapnya hiburan, ada yang menjadikannya identitas. Namun sangat sedikit yang melihatnya sebagai bahasa terdalam jiwa manusia. Di podcast ini, kita tidak akan membahas teknik, tidak membahas sensasi, tidak membahas moral hitam putih. Kita akan masuk lebih dalam, ke akar psikologis, simbolis, dan eksistensial dari hasrat manusia, sebagaimana dipahami Carl Jung. Carl Jung tidak pernah melihat seksualitas hanya sebagai dorongan biologis. Baginya, seksualitas adalah manifestasi dari energi psikis yang ia sebut libido. Namun berbeda dari Freud, libido bagi Jung bukan semata-mata dorongan seksual, melainkan energi kehidupan. Energi untuk mendekat, mencipta, menyatu, memberi makna. Itulah sebabnya, menurut Jung, ketika libido tidak menemukan jalur yang sehat, ia tidak hilang, tetapi menyimpang. Ia bisa berubah menjadi obsesi, kecanduan, kecemasan, hubungan yang destruktif. Jung berkata secara halus namun tegas, masalah bukan pada besarnya hasrat, tetapi pada kesadaran manusia dalam mengalahkannya. Salah satu konsep terpenting Jung adalah represi. Banyak orang berpikir menekan hasrat sama dengan menjadi lebih baik. Namun Jung melihat sebaliknya. Hasrat yang ditekan tidak mati, tidak hilang, tidak menjadi suci. Ia turun ke alam bawah sadar. Dan dari sana, ia muncul dalam bentuk yang tidak kita kendalikan. Fantasi yang memalukan, ketertarikan yang tidak dipahami, dorongan yang muncul tiba-tiba. Menurut Jung, semakin seseorang menyangkal bagian dirinya, semakin kuat bagian itu menguasainya secara diam-diam. Disinilah seksualitas berubah dari energi kehidupan menjadi sumber konflik batin. Jung menyebut bagian diri yang kita tolak sebagai shadow. Shadow bukan berarti jahat, shadow berarti tidak diterima. Dalam konteks seksualitas, shadow bisa berupa hasrat yang dianggap tidak pantas, kebutuhan emosional yang tidak diakui, rasa ingin dekat yang disamarkan sebagai nafsu. Masalahnya, apa yang kita tolak dari diri sendiri akan kita lihat pada orang lain. Itulah sebabnya kita mudah menghakimi, mudah terganggu, mudah tertarik secara tidak rasional. Jung berkata, apa yang membuatmu sangat reaktif seringkali adalah cerminan dari shadowmu sendiri. Banyak orang hari ini aktif secara seksual, namun kesepian secara eksistensial. Menurut Jung, ini bukan kontradiksi. Seks sering menjadi usaha jiwa untuk merasa utuh, namun tanpa kesadaran, ia hanya memberi kelegaan sementara. Tubuh bertemu, namun jiwa tetap terpisah. Dan di titik inilah muncul rasa hampa. Setelah kedekatan, setelah hubungan, setelah euforia. Bukan karena seks itu salah, tetapi karena ia dipikul untuk tugas yang terlalu besar, menggantikan makna hidup. Jung memperkenalkan konsep anima dan animus. Secara sederhana, anima adalah sisi feminin dalam diri pria. Animus adalah sisi maskulin dalam diri perempuan. Dalam relasi dan seksualitas, kita sering memproyeksikan anima atau animus kita ke pasangan. Itulah sebabnya jatuh cinta terasa magis, ketertarikan terasa tak masuk akal, kehilangan terasa menghancurkan. Bukan hanya karena orang itu hilang, tetapi karena bagian jiwa kita ikut runtuh. Menurut Jung, cinta yang dewasa dimulai ketika proyeksi mulai ditarik kembali.
Jung tidak menampilkan dirinya sebagai orang suci. Ia mengakui konflik batin, relasi yang rumit, ketegangan antara hasrat dan tanggung jawab. Namun justru disitulah kekuatan pemikirannya. Ia tidak mengajar dari ideal moral, tetapi dari pengalaman manusiawi yang sadar. Jung percaya, kedewasaan seksual bukan soal menekan, tetapi mengintegrasikan. Puncak pemikiran Jung adalah individuasi, sebuah proses panjang, mengenal terang dan gelap, menerima tubuh dan jiwa, tidak diperbudak oleh dorongan, tidak memusuhinya juga. Seksualitas yang matang menurut Jung tidak impulsif, tidak represif, tidak dijadikan pelarian. Ia menjadi ekspresi dari keutuhan diri. Sekarang, sebelum kita mengakhiri podcast ini, aku ingin kamu berhenti sejenak. Bukan untuk setuju, bukan untuk menolak, hanya untuk bertanya dengan jujur. Apakah hasratku ini suara jiwaku atau jeritan dari bagian diri yang tak pernah kudengarkan? Apakah aku mencari kenikmatan atau keutuhan? Apakah aku berani mengenal diriku tanpa topeng, tanpa penghakiman? Carl Jung tidak menjanjikan kenyamanan. Ia menawarkan sesuatu yang lebih mahal, kesadaran. Dan mungkin, di sanalah seksualitas berhenti menjadi konflik dan mulai menjadi jalan pulang. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan singkat ini. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.